Kita turut prihatin atas genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di Gaza. Begitu banyak berita liar yang mencantumkan peperangan di Gaza akhir-akhir ini. Tidak sedikit yang mencibir kelucuan tentara Israel saat melawan Hamas di Gaza. Apakah mereka sebetulnya selucu itu? Ataukah ini bagian dari strategi untuk mengalihkan apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebetulnya gol di wilayah perang Gaza saat ini? Sementara kita melupakan seberapa besar kekuatan Israel dan sekutunya yang sudah melakukan zonasi di Gaza. Kami bukan ingin melemahkan perjuangan mujahidin Palestina. Kami ingin memberikan sudut pandang lain tentang di balik pertempuran dan tujuan perang itu sendiri. Korban jiwa rakyat Palestina terus bertambah. Fasilitas medis dan sarana serta prasarana penunjang juga kekurangan. Hujan juga mengguyur Gaza. Tenda-tenda pengungsi yang mayoritas berisi perempuan dan anak-anak mengalami banjir. Ya Allah. Propaganda didengungkan seakan tentara Zionis lemah, kalah, dan terindikasi tentara banci. Zionis tidak peduli berapa banyak korban dari pihaknya, dan apa sebetulnya mereka inginkan dari sebaran komentar dan caption dalam penggalan video. Peradaban bumi menua tidak bisa lagi 100% bisa dipercaya. Saat milisi Iran di perbatasan Jordania, lalu Rusia seolah membela Palestina di tengah mereka membantai sipil Syria dengan jet tempurnya. Berita kapal induk Cina dekat Palestina, semua bak puzzle. Kepentingan elit global yang ditunggangi sejumlah agenda, baik dari yang Islamofobia hingga kepentingan global politik, dan energi membuka mata kita tentang fitnah akhir zaman. Fatwa-fatwa jihad dikebiri karena ulama-ulama terutama di bawah naungan Saudi takut akan pedang Al-Saud. Glorifikasi caption kalangan awam merupakan bagian dari tujuan Zionis, sedangkan wilayah-wilayah Palestina semakin masuk penguasaan Zionis demi proyek maritim dan energi. Mari kita berbicara tentang proyek energi dan juga bisnis lainnya yang melibatkan negara-negara lain yang mungkin luput dari sorotan publik. Di saat perang terjadi, maka akan ada deal setelah perang itu usai. Sudut pandang ini tidak akan menyenangkan semua orang, tetapi bisa menjadi pertimbangan tentang apa dan bagaimana konflik itu berujung. Ada apa di balik perang Gaza? Dan deal project apa yang terjadi? Siapa saja yang bermain dalam bisnis pasca konflik? Semoga menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk menganalisa tentang pattern dan kejahatan korporasi di balik perang. يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
Tahal Group adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur global. Tahal secara unik memberikan solusi terintegrasi di bidang air, air limbah, pertanian, limbah padat, dan gas alam. Tahal sendiri didirikan pada tahun 1942, sebelum berdirinya negara Israel, untuk merencanakan transportasi air di pemukiman Yahudi di wilayah yang saat itu disebut Palestina atas inisiatif David Ben-Gurion. Siapa David Ben-Gurion? David Ben-Gurion adalah seorang pemimpin Zionis terkemuka dari Polandia yang dikenal sebagai Bapak Pendiri Israel. Tahal memiliki peran penting dalam rencana pembangunan kanal ini. Berbagai research dilakukan didukung oleh Departemen Energi Amerika. Tahal merupakan otak dari pengembangan rencana pengembangan hidroenergi dan juga transportasi yang akan mencaplok wilayah Palestina. Tahal juga melakukan research mengenai proyek raksasa ini sebelum Israel deklarasi kemerdekaannya. Ada 6 jalur yang diinisiasi, sampai akhirnya bypass Gaza adalah solusi terbaik dan tercepat. Di video selanjutnya, kami akan menjelaskan secara histori tentang research proyek ini. Apa proyek Kanal Ben-Gurion? Proyek Kanal Ben-Gurion merupakan usulan Israel pada tahun 60-an untuk menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania melalui ujung selatan Teluk Aqaba. Rute tersebut direncanakan melalui kota pelabuhan Eilat dan perbatasan Yordania, lalu melalui lembah Arabah sejauh sekitar 100 km antara pegunungan Negev dan dataran tinggi Yordania, dan berbelok ke barat sebelum cekungan Laut Mati dan melewati sebuah lembah di wilayah tersebut. Pada awalnya, kapal-kapal akan melintas ke utara lagi untuk menghindari jalur Gaza dan terhubung ke Laut Mediterania. Namun research yang dilakukan Lawrence Livermore National Laboratory di bawah United States Department of Energy mengubah jalur kanal. Ya Allah, ramaita walakin Allah rama. Bismillah ya Rabb. Amerika pernah mengusulkan untuk menggunakan bom nuklir di gurun Negev untuk membantu pembuatan terusan tersebut. Dengan ratanya Gaza, terdapat dugaan adanya rencana untuk mengambil jalan pintas dan mengurangi biaya dengan mengalihkan kanal langsung melalui tengah-tengah daerah kantong Palestina. Namun, kehadiran warga Palestina di sana menjadi kendala bagi proyek mereka. Maka kita tahu bahwa pertempuran di Gaza kebanyakan menargetkan
wilayah hunian warga Palestina di Gaza Utara, yang terindikasi menjadi rute kanal dan jalur transportasi serta proyek hidroenergi. Episode kali ini adalah garis besar latar belakang konflik pada Desember kali ini. Dalam episode selanjutnya, kita akan membahas tentang 6 jalur research mengenai kanal, area pendukung kanal bisnis hydropower, serta kerjasama sejumlah negara dengan Israel dalam proyek-proyek pesisir. Perubahan jalur alternatif kanal ini terdapat peran Amerika melalui Departemen Energinya, serta sejumlah korporasi dan keterkaitan negara Arab dalam kerjasama jalur bisnis ini. חיובי, מזהה את העשן. שלח לדלת ברגע שתהיה. קשיים. דלת ימין פתוחה. מאחור, דלתות סגורות רשאי. רשאי. הכרה בשמאלית. Tujuan Zionis bukan semata-mata Hamas atau brigade mujahidin lainnya di Palestina. Ada goal lebih besar mengenai bibir pantai Gaza, relokasi, zonasi, tentang maritim Silk Road, energi, dan air.